kan memang The Fed menahan suku bunga ya di level 5,25 hingga 5,50. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat ekonomi di US itu kemarin kuartal 3 sudah rilis yaitu meningkat menjadi 4,9% dari sebelumnya 2,1%. Nah, ini hal yang menyebabkan The Fed ini masih menahan suku bunganya di periode Oktober kemarin ya kalau kita lihat. Kemudian tapi kalau kita bergeser ke inflasinya, inflasi untuk US itu kan masih tinggi ya Sinta ya di 3,7% di periode September. Untuk Oktober belum keluar ya. Jadi kan sebenarnya targetnya dari US sendiri adalah inflasi di sekitar 2%. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ini nanti akan kembali menaikkan suku bunga. Untuk saat ini karena ekonomi AS masih cukup baik, kemudian tenaga kerjanya juga masih cukup baik, penganggurannya sudah minim. Nah, ini The Fed memang memberi ruang untuk menahan suku bunga agar kalau kita lihat di mana juga kemarin kan indeks dolar ini cukup liar ya gerakannya karena The Fed ini kemarin sempat menaikkan suku bunga. Nah, ini sebenarnya juga bisa menjadi sentimen positif nih untuk dalam negeri Sinta ya. Jadi kalau misalkan The Fed menahan suku bunga kan otomatis money flow asingnya ini bisa masuk ke Indonesia lagi nih, bisa balik ke Indonesia lagi dan ini membuat rupiah menguat. Pada pagi hari ini aja rupiah ini dibuka menguat nih Sinta karena efek dari sentimen The Fed menahan suku bunga. Jadi ini juga berpengaruh terhadap IHSG yang hari ini bergerak di 1,93% loh, sudah hampir 2% nih kalau kita lihat di pergerakan sesi 1. Baik, artinya memang pasar cukup merespon positif ya dengan langkah dari The Fed, tapi juga tentunya ada sentimen-sentimen lain. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya apakah mungkin ada sentimen lain ya terkait dengan penguatan dari ISG yang penguatannya cukup signifikan ini berada di 1,93 untuk saat ini begitu ya. Apakah ini memang murni terkait dengan sentimen global dari The Fed sendiri atau Bank Sentral yang menahan suku bunga acuannya atau sebetulnya ada penggerak lain? Sebut saja misalnya di beberapa hari kemarin ada rilis kinerja perbankan kita yang kita lihat memang pergerakannya cukup positif ya walaupun ada yang bergerak anomali, sebagian besar perbankan big cap berada di zona koreksi. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah IHSG ini penguatannya masih akan berlangsung sampai dengan akhir pekan besok yang biasanya Jumat ini sebetulnya identik dengan aksi profit taking begitu ya atau malah mungkin sebaliknya? Ya kalau kita lihat di sesi 1 hari ini hampir semua sektor ini menghijau loh ya Sinta. Hanya sektor kesehatan aja yang terkoreksi tipis di 0,11%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya rata-rata di sektor kesehatan hari ini menghijau, memang ada yang ARB dikarenakan kinerjanya turun. Jadi masih membukukan kerugian yang lebih besar yaitu ada saham care ya kalau kita lihat. Namun kalau untuk semua sektor hari ini justru menguat. Dan paling menguat hari ini adalah sektor properti di 2,78% dan juga sektor teknologi di 2,44%. Jadi kan biasanya kalau suku bunga ini apalagi dari sentimen global memang biasanya paling terpengaruh itu ada di sektor properti dan juga di sektor teknologi ya Sinta. Jadi kalau kita lihat memang sektor teknologi dan juga properti ya memang berpengaruh sangat positif di hari ini atas keputusan The Fed kemarin. Baik, tapi kalau terkait dengan kita kaitkan dengan kinerja perbankan kita begitu ya, kita lihat untuk perbankan kita kemarin sempat berada di zona koreksi, koreksinya juga cukup dalam begitu ya. Nah, apakah sebetulnya ini juga menjadi momen yang cukup baik begitu bagi para investor atau mungkin bagi para pelaku pasar untuk artinya mengambil begitu ya saham-saham di perbankan big caps atau sebetulnya lebih baik wait and see dulu? Dari sisi valuasi boleh dibilang sebetulnya untuk perbankan big cap saat ini boleh dibilang belum murah begitu ya atau tidak murah begitu. Tapi untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang Anda sendiri melihatnya perbankan big caps kita ini akan seperti apa seiring dengan rilis kinerja perbankan kita yang boleh dibilang cukup baik? Ya, kalau kita lihat kan memang beberapa perbankan terutama big caps sudah merilis laporan keuangannya Sinta, seperti BCA yang meningkat 25%, labanya BRI 12,5%. Jadi sebenarnya peningkatan kinerja pada kuartal 3 2023 itu sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan Indonesia nih Sinta di periode Juli, Agustus, September yang dimana Juli naik sekitar 8,5%, pertumbuhan kreditnya Agustus 9%, di September itu sekitar 8,9%. Ini sebenarnya sudah di dekat targetnya BI di 9 hingga 11% ya Sinta kalau kita lihat. Jadi ini sudah sejalan dengan pertumbuhan kredit Indonesia yang tercermin di pertumbuhan kredit yang dimana terrealisasi di perbankan Indonesia terutama bank-bank yang memiliki likuiditas cukup besar. Nah kalau kita ngomong kapan sih waktunya dikoreksi, ya tentu pas lagi harganya turun ya Sinta, bukan pas lagi harganya naik. Jadi kemarin ketika ISG lagi turun itu adalah sebenarnya adalah momen dimana kita bisa untuk mengoleksi kembali. Jadi nanti menunggu ISG-nya bisa bullish lagi nih menjelang tahun pemilu. Nah itu baru kita bisa melakukan aksi taking profit.
Baik, terkait dengan kinerja perbankan kita yang masih cukup baik untuk saat ini begitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan perbankan digital kita nih, perbankan digital kita atau bank-bank digital kita untuk saat ini seperti apa sih artinya nasibnya untuk di pekan ini atau mungkin untuk di sisa tahun 2023? Apakah Mhm. juga akan bergerak cemerlang seperti perbankan big caps kita atau seperti apa menurut proyeksi Anda? Ya kalau kita lihat beberapa perbankan digital juga sudah ada yang merilis laporan keuangan ya, tapi memang sepertinya kenaikannya tidak cukup signifikan nih sayangnya Sinta beberapa untuk saham-saham di bank digital. Jadi karena memang kalau kita lihat belum ada ketertarikan di mana investor ini mulai menarik ke saham digital ya, karena kan kalau kita lihat bank-bank digital itu kan kemarin naiknya sudah cukup liar sekali di tahun sebelumnya ya, dan sekarang sudah mulai terkoreksi bahkan sudah rata-rata ada di downtrend. Berbeda dengan bank-bank big caps yang dimana memang masih dalam tren kenaikan sejalan dengan peningkatan kinerja yang terjadi di sepanjang tahun 2023. Jadi kalau kita ngomong secara valuasi sebenarnya bank-bank saham digital itu sudah overvalue sekali ya. Bahkan kalau kita lihat harganya sudah overvalue tapi secara kinerjanya justru tidak cukup baik. Jadi sehingga kalau kita lihat tentu kita berinvestasi pada yang growth-nya terbukti, growth-nya tumbuh, kemudian juga sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia. Baik, lalu terkait kalau kita lihat ini OJK yang memproyeksi pertumbuhan kredit tetap di 2 digit di akhir tahun 2023. Nah, artinya pertumbuhan kredit ini begitu ya untuk di tahun 2023 dampaknya ke perbankan kita akan seperti apa? Apakah artinya akan cukup menarik juga atau malah mungkin akan sebaliknya? Ya kalau kita lihat kan di mana proyeksi OJK itu 9 hingga 11% ya. Untuk angka 9% ini sebenarnya udah kesentuh ya Sinta, tinggal kita menyisakan apakah bisa menyentuh di level 10 hingga 11% hingga Desember 2023 nanti. Tapi kalau kita lihat di mana PMI manufaktur Indonesia kemarin kan itu meningkat ya Sinta di level 51,5 di bulan Oktober. Ini kan menandakan bahwa di mana transaksi ekonomi kemudian industri yang ada di Indonesia ini cukup ekspansif ya karena berada di level di atas 50. Sehingga ini juga menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia masih cukup baik yang dimana ini juga nantinya akan tercermin terhadap pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia. Baik, artinya masih akan bergerak positif begitu ya untuk perbankan kita dan juga kreditnya di tahun 2023 ini. Tapi kalau kita lihat lagi bergeser begitu, tadi kita membahas mengenai pergerakan saham-saham perbankan kita yang kita lihat memang masih cukup positif begitu ya, baik dari rilis kinerja ataupun koreksi dari perbankan big caps ini, saham-sahamnya sebenarnya koreksi yang bersifat wajar saja begitu ya. Nah, tapi kalau kita bergeser sedikit membahas saham-saham di sektor energi atau energi pertambangan, tambang batu bara, pergerakannya akan seperti apa untuk di artinya kuartal keempat di tahun 2023 ini, atau mungkin sebut saja untuk yang terpendeknya ya di perdagangan hari ini, esok dan juga di pekan depan? Ya kalau kita lihat kan untuk pertambangan terutama batu bara ini sejujurnya masih terkoreksi sini Sinta, bahkan kemarin sudah di bawah level 130 US dollar per ton ya, sudah menyentuh di level 120-an ya. Jadi kalau kita lihat memang dari batu bara sendiri sebenarnya permintaannya ini masih tertahan di Cina dan juga India yang dimana importir besar batu bara ya Sinta. Jadi memang Cina dan India ini permintaannya masih cukup rendah, masih cukup rendah, kemudian karena ditahan karena mereka itu punya pasokan yang cukup untuk memadai di dalam negerinya sendiri sehingga tidak butuh membeli batu bara dari luar negaranya sendiri. Kemudian kalau kita bergeser ke Eropa di mana juga suhunya lagi rendah sehingga anginnya kencang. Ketika anginnya kencang kalau di Eropa itu rata-rata untuk pembangkit listrik ada dari tenaga angin Sinta. Jadi tenaga anginnya di sana itu lagi cukup tinggi sehingga lagi cukup hebat. Jadi kalau kita lihat di mana untuk pembangkit listriknya mereka memanfaatkan tenaga angin tersebut sehingga tidak menggunakan batu bara untuk sementara. Nah, ini yang membuat pertambangan batu bara ini memang masih kurang menarik di pekan ini kemungkinan hingga akhir tahun karena memang permintaannya masih cukup rendah. Tapi kalau kita bergeser terhadap komoditas oil, kita lihat kan di mana perang Hamas dan juga Israel ini kan masih berkecamuk ya, apalagi Iran sekarang sudah mulai menyenggol-nyenggol Israel juga nih Sinta. Jadi sepertinya makin memanas, ini bisa membuat harga minyak ini nantinya melambung bahkan bisa menyentuh 100 US dollar per barel. Lalu Mbak Susi memperhatikan juga pergerakan dari saham di sektor properti begitu ya di perdagangan hari ini cukup semeringah juga pergerakannya, apakah masih akan terus berlanjut sampai dengan sesi kedua nanti atau akan seperti apa? Ya kalau kita lihat properti hari ini yang paling tinggi ya di 2,78%. Jadi kalau kita lihat memang sudah ada beberapa saham properti yang sudah merilis laporan kinerja di kuartal 3. Dan rata-rata itu penjualannya meningkat nih Sinta. Karena memang terbukti dari beberapa pertumbuhan kredit perbankan itu didorong oleh sektor dari KPR atau dari properti. Jadi ini menunjukkan bahwa memang penjualan properti di kuartal 3 ini rata-rata sudah mulai meningkat dan tercermin terhadap hasil laporan keuangannya. Dan kalau kita lihat harga sahamnya ini kemarin sudah cukup dalam ya turunnya, tapi setelah rilis laporan keuangan sudah balik lagi nih reversal menunjukkan bahwa memang
sudah layak lagi untuk naik lagi nih untuk properti.